ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Para jamaah sekalian, jamaah Masjid Hubbul Watan yang diridhoi dan mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita kembali melanjutkan bacaan kita min khairil kutub, yaitu dari kitab suci, kitab terbaik, kitab yang paling istimewa, yaitu penutup dari semua kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kitab suci Al-Qur'an. Hari ini kita membaca dua ayat, ayat 232 dan 233.
Saudara-saudara, kalau yang mengikuti kajian sejak awal kita tahu bahwa ayat ini masih berbicara, menjelaskan, memberikan panduan kepada kita umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam menunaikan hak dan kewajiban sebagai suami, sebagai istri, sebagai ayah dan sebagai ibu. Pada ayat 232 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza talaqtumun nisaa fabalaghna ajalahun fala ta'dhuluhunna ay yankihna azwajahun idza tarawdaw bainahum bil ma'ruf. Dalam ayat 232 ini Allah Ta'ala melanjutkan penjelasan dari panduan ketika suami dan istri itu sudah memang tidak bisa tetap berada dalam satu rumah tangga, maka ada jalan terakhir yang dibolehkan oleh agama, itu yang disebut dengan at-talaq. Ketika terjadi talak itu, maka ada hukum agama yang timbul dari putusnya hubungan antara laki-laki dan perempuan tersebut. Kita sudah bahas di dalam beberapa majelis sebelumnya, di dalam ayat-ayat sebelum ini ada banyak sekali pembagian, perincian. Ada tolak yang disebut dengan roj'i, ada bain, ada tolak satu, ada tolak kedua, dan juga ada tolak tiga. Kemudian ada yang sunni, ada yang bid'ah, dan beberapa pembagian yang lain. Nah, dalam ayat 232 ini Allah Ta'ala memberikan satu tuntunan yang terkait dengan keluarga dari pasangan suami atau istri. Ketika ada suatu keadaan, dalam ayat ini disebutkan secara detail sekali, wa idza talaqtumun nisa, apabila engkau telah mentalak istrimu, fabalagna ajalahun, lalu kemudian dia menunaikan iddahnya, lalu kemudian selesai iddahnya, fala ta'dhuluhunna ayyankihna, maka siapapun keluarga, terlebih khusus di dalam sababun nuzul ayat ini disampaikan adalah keluarga dari perempuan. Jadi misalnya suami sama istri pisah, lalu ada ketersinggungan. Setelah talak satu, kemudian selesai iddahnya, tiba-tiba yang laki dan perempuan itu masih ada perasaan dalam hatinya, katakanlah masih ada perasaan sayang, lalu kemudian ingin kembali, datanglah yang laki itu untuk melamar kembali, karena kalau sudah selesai iddahnya ya tentu harus ada akad yang baru. Dalam ayat ini Allah Ta'ala sampaikan fala ta'dhuluhun, kalau memang keduanya memang betul-betul ingin kembali sebagai suami istri, maka keluarga itu tidak boleh menyulitkan. Memang kadang ada perasaan, mungkin ada ketersinggungan, entah mungkin dari keluarga laki-laki atau perempuan, maka semua perasaan-perasaan itu diletakkan di bawah tuntunan agama. Jadikanlah tuntunan agama sebagai imam, sebagai yang diikuti, dan perasaan-perasaan kita sebagai seorang muslim itu sebagai makmumnya. Jangan perasaan yang diturutkan, jangan amarah yang ditaati, tapi ikut kepada tuntunan dan syariat agama. Fala ta'dhuluhunna ayyankihna azwajahun, maka jangan kamu menyulitkan, mencegah, menghalangi mereka menikah dengan suaminya. Idza tarawdaw bainahum bil ma'ruf, apabila tarawdaw, mereka keduanya telah sama-sama redha, bainahum bil ma'ruf. Nah, kata bil ma'ruf di sini memang bisa menyangkut di antaranya kesepakatan, maharnya sudah sepakat,
kemudian segala teknis dan detailnya juga sudah sepakat, maka jangan dihalang-halangi. Ini tuntunan agama. Dzalika yu'azu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yaumil akhir. Itulah dinasihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dzalikum azka lakum wa athhar. Itu lebih baik dan lebih bersih, lebih suci, membawa kebaikan dan membawa keberkahan. Karena dari kata azka itu, kata para ulama, ya, azka itu bentuk mubalaghah dari zaki. Zaki itu asal katanya azuku, ya, termasuk juga kata az-zakat dari kata azuku itu. Apa arti az-zakat? Zakat itu an-numu wal barokah. Jadi dalam makna zakat itu ada makna tumbuh dan berkah. Demikian juga kalau seorang laki-laki dan perempuan bergabung dalam satu pernikahan, taradau bainahum bil ma'ruf, yang keduanya itu memang ingin membangun pernikahan baik-baik, ya, sepakat untuk membangun rumah tangga baik-baik, dzalikum azka lakum wa athhar. Itu akan membawa keberkahan dan kebaikan. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kadang manusia, bapak-bapak dan ibu saudara, ya, dalam beberapa tempat Allah Subhanahu wa taala menutup, ya, firman-Nya atau ayatnya dengan wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah itu maha mengetahui, Dia tahu karena Dia menciptakan kita, Dia mengetahui segala sesuatu. Wa antum la ta'lamun, sedangkan engkau tidak mengetahui. Artinya apa? Kata para ulama, ilmu manusia sesempurna-sempurnanya itu semuanya nisbi, ya. Apa makna nisbi? Sejauh yang kita paham. Tapi kalau ilmu Allah Ta'ala itu mutlak. Kenapa? Karena sesuai dengan hakikatnya. Biasanya penutup ayat seperti ini, bapak-bapak dan ibu, Allah Ta'ala itu taruh di akhir ayat yang berkaitan dengan sesuatu perintah Allah yang sepintas bertentangan dengan kemauan kita, ya. Dulu misalnya ketika perang Badar, ya, jadi ada dua pilihan. Pilihannya adalah baginda Rasul beserta para sahabat. Jadi pilihannya gini, ada dua kafilah. Yang satu kafilah dagang, yang satu kafilah perang. Kalau berhadapan sama kafilah dagang, itu maka kemungkinan besar kita dapat rampasan perang. Dan juga tantangannya tidak berat. Karena kalau kafilah dagang itu biasanya isinya adalah barang dagangan dan pengawalnya itu tidak banyak. Tapi kalau menghadapi pasukan perang, maka resikonya besar. Nah, pada saat itu ada kecenderungan, nah, sebagian sahabat, ya, namanya manusia, ya, kalau kita dihadapkan sama jalan yang rata, ya, lurus, lempeng, dengan jalan yang menanjak, dengan tujuan yang sama, kita biasanya pilih jalan yang patah, tidak melelahkan, lebih nyaman. Nah, saat itu ada kecenderungan sebagian sahabat untuk memilih mencegat atau menghadapi kafilah dagang. Harapannya dapat rampasan perang. Nah, di situ diingatkan bahwa walaupun dorongan dirimu itu ke arah yang ini, tapi kebaikannya di sini, di arah yang lain. Sama seperti di sini. Walaupun mungkin kamu masih marah, kira-kira gitu. Walaupun masih tidak suka, mungkin keluarga dari perempuan tersinggung kepada yang laki karena mungkin sudah talak, atau sebaliknya, keluarga laki merasa tidak nyaman sama yang perempuan misalnya, ya. Tapi ketika mereka sudah memutuskan untuk kembali menghimpun diri dalam rumah tangga, tidak boleh ada seorang pun yang boleh menghalanginya, ya. Ini syariat.
Nah, karena itu di sini di akhir ayat wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kemudian ayat 233, nah, wal walidatu, dan ibu-ibu, yurdi'na, mereka menyusui, auladahunna, anak-anak mereka, haulaini kamilaini, selama 2 tahun penuh, liman arada ayyutimmar radha'ah, bagi siapa saja ibu-ibu yang ingin untuk menyempurnakan persusuannya. Artinya selama 2 tahun penuh, ya. Wa 'alal mauludi lahu, dan atas sang bapak, ya, rizquhunna, wajib untuk memberikan nafkah kepada ibu yang menyusui anaknya. Wa kiswatuhunna, dan juga memberikan pakaian, ya, diberikan nafkah dan pakaian kepada ibu yang menyusui anaknya itu, ya, bil ma'ruf, sesuai dengan kadar yang wajar. La tudar wa la tukallafu nafsun illa wus'aha, tidaklah satu orang dibebani kecuali apa yang dia mampu. Ini kaidah Islam. La tudar walidatum biwaladiha, tidak boleh dimudaratkan atau diberikan kesulitan seorang ibu, ya, oleh laki-lakinya, biwaladiha, ya, dalam hal yang terkait dengan anaknya yang sedang dia susui itu. Wala mauludul lahu biwaladih, demikian juga yang laki-laki, ya, atau sang bapak itu juga tidak boleh dipersulit, ya. Wa 'alal warithi mithlu dzalik, dan atas ahli waris, ya, juga punya kewajiban yang sama, yaitu kalau misalnya pisah antara laki-laki dengan perempuan, sedangkan yang perempuan itu punya anak, ya, maka yang laki-laki itu wajib untuk memberikan nafkah, memberikan pakaian kepada bekas istrinya yang sedang menyusui itu. Dan kalau kemudian misalnya dia meninggal, yang laki-laki, alal warisi, maka ahli warisnya juga wajib untuk memberikan nafkah dan pakaian kepada sang ibu yang sedang menyusui itu. Fa'in arada fisola, apabila mereka keduanya sudah sepakat, bapak dan ibu, ya, untuk berhenti menyusu, ya. Apabila keduanya sepakat, ya, bukan hanya ibu dan juga bukan hanya ayah, tapi sepakat keduanya, ya, maka di sini iradahnya itu kepada keduanya. Fa in arada fisalan an taradin, kalau memang sudah keduanya sepakat, wa tasyawurin, sudah bermusyawarah, cukup sudah menyusuinya sampai sekarang saja, nggak usah lagi, karena ada satu dan lain sebab. Misalnya kondisi kesehatan sang ibu, atau ada hal-hal yang lain, ya, fala junaha alaihima, maka dibolehkan untuk disapih. Artinya anaknya itu berhenti untuk disusui. Wa in aradtum an tastardi'u auladakum, dan apabila kalian ingin menyusui, menyuruh, meminta seorang perempuan atau mencarikan ibu susu, ya, yang menyusui anak kalian, ya. Kalau ada situasi atau keadaan tertentu, misalnya sang ibu itu ternyata nggak bisa keluar air susunya, atau dia ketika menyusui itu betul-betul dia mudarat, sakit, maka boleh untuk mencari ibu yang menyusui, ya. Sebagaimana misalnya dulu pada masa Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, ada Sayyidah Halimah dari Bani Sa'ad, sehingga disebut Halimah Sa'diyah, Halimatus Sa'diyah. Beliau yang menyusui Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Fala junaha alaikum, maka boleh, ya, silahkan, idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf, dengan imbalan yang wajar. Wattaqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir, bertakwalah kepada Allah, wa'lamu, dan ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat apapun yang kalian kerjakan. Saudara-saudara, dalam ayat 233 ini ada beberapa hal yang dapat kita ambil. Yang pertama, ya, bahwa Islam mengajarkan, ya, setiap atau semua pihak di dalam satu tatanan sosial, ya, entah itu namanya masyarakat, entah itu namanya keluarga, semua punya tugas, hak,
kewajiban, dan fungsi masing-masing. Maka semua harus menunaikan fungsinya dengan baik. Di dalam keluarga ada bapak, itu punya fungsi. Ada ibu juga punya fungsi. Ada anak juga punya fungsi. Demikian juga dalam kehidupan kita bermasyarakat. Demikian juga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita punya pemimpin, ya fungsinya memimpin kita semua, mencari jalan untuk memimpin kita supaya Indonesia semakin maju. Kita punya pemimpin di daerah, sama juga tugasnya, menjadi pemimpin kita, ya, mengarahkan kita, mengajak kita, mencari jalan supaya daerah kita semakin maju. Kita sebagai masyarakat, ya punya fungsi juga, punya tugas, punya kewajiban. Ya, kita doakan, ya kita bantu, ya pemimpin-pemimpin kita supaya mereka bisa menunaikan kepemimpinannya dengan baik. Boleh dinasehati, kalau dalam bahasa sekarang dikritik, tetapi dengan cara yang baik, tidak dengan merusak atau menghancurkan kehormatan dari pemimpin-pemimpin kita. Nah, jadi itu yang pertama yang bisa kita ambil, bahwa Islam mengajarkan setiap individu itu memiliki tugas dan kewajiban. Dia harus menunaikan tugas dan kewajibannya dengan baik. Nah, di sini disebut wal walidat. Jadi ibu, ya, itu menyusui. Coba saudara-saudara perhatikan, ya. Ayat ini, ya, menyebutkan dan ibu menyusui anaknya. Ini suatu bentuk berita, ya, bukan perintah. Kenapa Al-Quran tidak mengatakan ya ayyatuhal ummahat ardi'na auladakunna, wahai ibu-ibu susui anakmu? Kenapa enggak begitu? Kenapa Al-Quran mengatakan dan ibu-ibu menyusui anaknya? Kalau kata para ulama, ini menunjukkan, ya, bahwa yang namanya menyusui itu adalah sesuatu yang memang sangat alami, memang sesuatu yang sangat wajar, sehingga sudah tidak perlu lagi terlalu diperintah. Karena tanpa perintah agama pun seorang ibu itu punya fitrah menyusui anaknya. Jadi kalau dalam hal-hal yang menyangkut fitrah manusia, itu agama tidak banyak memberikan penekanan, hanya menceritakan saja seperti ini. Dan ibu-ibu menyusui anaknya 2 tahun penuh. Sama seperti misalnya kewajiban-kewajiban orang tua kepada anak, itu di Al-Quran itu hampir tidak ada. Kenapa? Karena sudah otomatis yang namanya orang tua itu, ya ini orang tua yang sehat, dia pasti sayang sama anaknya, dia pasti menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Tapi sebaliknya, dari anak ke orang tua, nah itu banyak perintahnya dalam Al-Quran. Wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah kepada orang tua. Kenapa? Karena memang, ya, ada kecenderungan tidak sedikit anak-anak yang menelantarkan orang tuanya, tidak mau dijaga, ya, tidak diberikan riayah, ya, ada, ya. Nah, karena itu bapak-bapak saudara, dengan bentuk ayat ini kita tahu bahwa yang namanya menyusui itu adalah sesuatu yang sangat alami, tidak sepantasnya untuk ditinggalkan. Karena itu ulama menyatakan bahwa hukum menyusui itu, ya, ini hukum asalnya itu adalah mustahab, sunnah, memang sunnah. Tapi, ya, sebagian ulama mengatakan ada kalanya wajib. Kapan ibu itu wajib menyusui anaknya? Pertama, ketika anaknya baru pertama keluar, itu dia memang membutuhkan air susu ibunya, itu istilahnya menyambung hidupnya, dan ibunya itu punya air susu, bisa keluar susunya. Maka saat itu ketika anaknya baru keluar,
dan ibunya tidak terhalang untuk memberikan air susu, wajib diberikan oleh ibunya. Air susu pertama tuh. Lalu yang kedua, ibunya juga wajib menyusui anaknya itu adalah kalau anaknya tidak mau menerima kecuali air susu ibunya. Maka pada saat itu tidak boleh ibunya mengatakan, "Pak, belikan saja di Alfamart susu formula." Nggak bisa. Kalau memang anaknya hanya mau air susu ibunya. Nah, dalam dua keadaan itu kata para ulama, itu sang ibu wajib menyusui. Hukum menyusui itu naik dari sunnah menjadi wajib ya. Nah, bapak-bapak, ibu, saudara sekalian, yang kedua yang bisa kita ambil dari ayat ini adalah bahwa anak itu punya hak sebagaimana orang tua punya hak. Anak punya kewajiban sebagaimana orang tua punya kewajiban. Jadi Islam itu selalu mengajarkan keseimbangan. Nah, salah satu dari hak anak itu adalah dia mendapatkan ini, air susu ibunya. Jadi kalau kita lihat deklarasi tentang hak-hak anak itu kan baru-baru sekarang ya, di PBB itu tahun 80-an ya. Deklarasi sebelumnya itu juga abad 20. Dalam Al-Quran, hak anak itu sudah dideklarasikan 1400-an tahun yang lalu ketika Al-Quran diturunkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimma radha'a. Wahai para ibu, susuilah anakmu 2 tahun penuh kalau memang kau menginginkan disempurnakan 2 tahun. Dan bapak ibu saudara-saudara ya, setahu saya tidak ada kitab suci ya, yang lain yang menyampaikan perintah untuk ibu-ibu menyusui anaknya, apalagi sampai memberikan batasan waktu 2 tahun penuh disusui. Itu tidak ada kecuali Al-Quran. Nah, ini menunjukkan bahwa ini adalah hak yang istimewa ya, tidak main-main. Karena itu kalau tidak ada darurat untuk meninggalkannya, jangan ditinggalkan. Nah, selain hak untuk mendapatkan air susu ibu, bapak-bapak saudara, kan anak dalam Islam itu juga memiliki banyak sekali hak bahkan sebelum dia ada di dunia. Kan para ulama menerangkan ya, ada yang hakun qoblal wiladah, ada yang hakun ba'dal wiladah, hak sebelum dia lahir dan hak setelah dia lahir. Termasuk hak sebelum dia lahir itu adalah, mohon maaf bapak-bapak ibu ya, bagi yang sudah menikah atau mungkin yang mau menikah nih anak-anak muda, bahwa ketika bercampur antara suami dan istri itu berdoa, Allahumma jannibna syaiton wa jannibis syaiton ma razaqtana. Kan itu doanya ya. Jadi doa itu bukan sekedar formalitas, tidak, itu adalah bentuk menunaikan hak anak kita. Karena salah satu hak anak kita atas kita adalah kita menghindarkannya dan melindunginya dari godaan syaitan, bahkan sejak dia belum ada di dunia. Jadi proses mengikhtiarkannya pun itu harus sudah kita doa, ya Allah, jauhkan saya dan istri saya ini dari syaitan, jauhkan apa yang kami lakukan ini dari intervensi syaitan. Kan ada di dalam hadis, kalau suami istri tidak membaca doa ya, jadi dia sudah lupa segala sesuatu, nanti setan bisa ikut di situ. Nah, itu bahaya. Itu gambaran ya, itu gambaran ya dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa proses penciptaan manusia itu proses yang suci, yang harus dijaga, yang harus disiapkan dengan baik, dan itu bagian dari hak anak terhadap orang tuanya. Nah, jadi yang kedua yang bisa kita ambil dari ayat ini adalah
bahwa hak anak itu memiliki hak atas orang tuanya, bahkan sejak dia belum dilahirkan. Yang ketiga, nah ini yang terkait dengan hukum yang langsung ada di sini, bahwa pemberian air susu ibu itu adalah hak anak. Jadi kalau hari ini kita menemukan ya banyak riset-riset yang menunjukkan bahwa air susu ibu itu istimewa, nah dalam ayat 233 suratul Baqarah itu sudah jelas ada ya mafhumnya menunjukkan bahwa air susu ibu itu istimewa. Bagaimana yang paling sempurna? Kasih dia 2 tahun. Kalau misalnya tidak bisa 2 tahun, kasih dia 6 bulan. Kalau misalnya kurang dari 6 bulan, tidak apa-apa ya. Kalau berdasarkan persetujuan laki-laki dan perempuan, bapak sama ibunya. Nah, ini makna yang keempat yang dapat kita ambil dalam ayat ini ya, yaitu bahwa pengasuhan anak itu adalah harus berdasarkan kesepakatan dari kedua orang tua. Jadi jangan ada yang mengatakan misalnya sebagai bapak, dah kamu ibu masak di dapur saja, nih anak saya yang urus, kan anak ini bin saya. Ya, memang dalam Islam itu kan sebagaimana dalam ya apa namanya ayat ini, wa alal mauludilahu ya, al mauludilahu, anak itu untuk bapaknya. Nah, itu gambarannya. Artinya apa? Nasabnya ke bapaknya. Tapi walaupun anak itu nasabnya ke bapaknya, tidak boleh ayah itu mengatakan, nih karena anak ini membawa nama saya, ya dia membawa bin saya atau binti saya, maka saya yang harus ngurus dia. Udah, kamu tidak usah ikut-ikut. Udah di dapur saja, kamu siapkan makanan yang enak, atau kamu cukup menyusui saja. Tidak boleh begitu. Pendidikan dan membesarkan, menumbuh kembangkan anak itu harus antarodin minhuma wa tasyawur. Jadi itu harus berlandaskan pada kesepakatan bersama. Bahkan ada masa ya di mana misalnya peran ibu itu lebih dominan. Kalau berdasarkan kesepakatan silahkan. Ada masa di mana peran ayah itu lebih dominan, silahkan. Yang penting antarodin minhuma wa tasyawur, berdasarkan kesepakatan. Nah, itu 4 hal yang bisa kita ambil dari ayat ini. Dan yang terakhir ya, ini adalah ayat yang yang merupakan bagian ya, setelahnya ada beberapa ayat lagi tentang bentuk-bentuk iddah ya, termasuk iddah karena meninggal ya, dan yang lain-lain. Tapi yang perlu menjadi perhatian dari bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, bahwa kalau kita melihat keseluruhan pembahasan Al-Quran terkait dengan ayat-ayat yang mengatur hubungan di dalam satu rumah tangga, maka kita sampai pada kesimpulan bahwa tanggung jawab ya untuk terciptanya keluarga yang baik itu berada pada seluruh pihak, pada ayahnya, pada ibunya, pada anak-anaknya, dan bahkan juga pada keluarga di sekitarnya. Semua punya kewajiban untuk menghadirkan suasana yang baik. Karena itu dalam Islam paling tidak boleh, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, kita misalnya berusaha untuk untuk mengganggu. Ada suami istri baik, hubungannya diganggu supaya kemudian berselisih. Atau ada orang tua sama anak, orang tua sama anak ini baik, tapi kemudian ada yang berusaha merusak hubungan antara orang tua sama anak. Nah, itu salah satu dari perbuatan yang sangat tercela dalam Islam. Kenapa? Karena asas dari masyarakat yang bagus, yang baik, yang berkah itu dimulai dari keluarga-keluarga yang baik ya, yang di situ ditunaikan hak dan kewajiban dengan baik,
dan juga anak-anak bisa mendapatkan pendidikan dengan baik. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat kita ambil sebagai renungan ya dari dua ayat ini. Kita akan sambung nanti di 2, 3, 4 walladzina yutawaffawna minkum ila akhiril ayat. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada waktu untuk tanya jawab? 5 menit, ayo silakan. Mungkin ada yang ingin bertanya apa yang tadi kita bahas atau ada hal-hal lain. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampure Tuan Guru, kaitan dengan talak sering kita dengar ada talak 1, talak 2 dan talak 3. Jadi di ayat 232 ini yang talak 3 yang tidak bisa lagi kembali dan atau dirujuk dan tidak bisa kita larang untuk menikah lagi yang perempuannya. Itu ayat 231. Iya. Yang barusan kita bahas tadi, dari yang tidak bisa lagi nikah lagi karena yang 232 yang kita bahas tadi itu yang masih bisa rujuk. Oh, bisa. Yang masih bisa rujuk. Oh, misalnya. Masih bisa rujuk tapi sudah habis iddahnya. Yang kita tanyakan sekarang ini apa penjelasannya talak 1, 2 dan 3 itu? Kita dari awal tidak mengikuti yang sebelumnya. Baru sekarang kami ingin bertanya bagaimana penjelasan rinciannya talak 1, 2 dan 3 itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi secara ringkas memang kita sudah bahas dalam banyak majelis sebelumnya ya tentang talak. Ada kan ada tolak sunni, tolak bid'i istilahnya, tolak yang sesuai dengan sunnah Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW, yaitu dalam keadaan suci ya. Ada yang dalam keadaan juga haid, itu tolak bid'i namanya ya. Kemudian ada yang roj'i, ada yang bain. Bain itu ada bainunah sugro, bainunah kubro ya. Nah, kalau tadi Ustadz menanyakan tentang apa tolak 1, tolak 2, tolak 3, ya kalau tolak 1 ya tolak 1 kali gitu ya. Maka kalau dia talak baru 1 kali, dia punya hak rujuk. Nah, hak rujuknya itu adalah pada masa iddahnya, ya, tanpa akad. Kalau pada masa iddah itu tanpa akad. Iddahnya berapa lama? 3 kali suci. Ya, kalau dalam mazhab Syafi'i. Jadi kalau misalnya talak, kemudian haid, suci, haid. Ya, begitu selesai haid, yang kedua ya masuk ke suci, nah, berarti dia suci, kemudian haid pertama, kedua, ketiga. Nah, begitu selesai itu maka habis iddahnya. Nah, kalau habis iddahnya dia masih bisa kembali kepada perempuan itu, tapi dengan akad yang baru. Jadi yang membedakan pakai akad atau tidak adalah apakah rujuknya itu ya kembalinya itu adalah pada masa iddah atau setelah selesai iddah. Kalau masih pada masa iddah maka tanpa akad. Kalau setelah iddahnya habis maka perlu akad yang baru. Itu satu, rujuk. Nah, kemudian talak lagi misalnya. Nah, sama juga kayak yang pertama. Kalau dia misalnya mau rujuk selama di dalam masa iddah, silahkan. Rujuk itu bisa dengan ngomong, bisa dengan perbuatan. Nggak ngomong tapi misalnya mohon maaf, dia campuri istrinya, dia rujuk gitu di dalam masa iddah itu ya. Jadi kalau masih dalam masa iddah, misalnya datang laki-laki itu kemudian dia campur sama istrinya, otomatis dia rujuk gitu. Itu 2. Nah, kemudian udah berumah tangga lagi, kemudian tiba-tiba ditalak lagi. Nah, kalau sudah ditalak lagi yang ketiga, maka dia begitu selesai talak 3 ya, maka dia tidak halal kepada istrinya tidak halal kepada suaminya hatta tangkiha zawjan ghairah, kecuali kalau istrinya itu menikah dulu sama
laki-laki yang lain. Itu namanya tolak bainunah kubro. Nah, artinya nggak bisa rujuk. Ya. Ada bainunah sugro, artinya harus pakai akad seperti yang tadi itu. Kalau rujuknya adalah setelah habis iddah, itu bainunah sugro. Ya. Atau hulu, talaknya hulu. Apa itu hulu? Istri yang minta. Jadi misalnya istrinya mohon maaf, ya nggak serak sama suaminya lah, misalnya ya. Misalnya ada ya mungkin entah fisiknya ya, entah atau apalah ya. Pokoknya istrinya itu udah nggak mau aja, karena mungkin fisik suaminya nggak cocok sama dia gitu ya. Ada kejadian pada masa Rasul gitu. Jadi ada perempuan yang datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak mau menjadi orang yang kufur dalam Islam. Suami saya itu saya tidak menuduh ketaatannya, dia orang baik, cuman nggak cocok sama saya, mungkin fisiknya ya, entah parasnya atau apalah gitu, kita wallahu alam. Kemudian Nabi mengatakan, mau ndak kamu mengembalikan kebunnya dia yang dikasih dulu pada waktu menikah? Kata perempuan itu, iya siap, saya kembalikan. Kata Nabi, oke, kalau begitu kamu tertalak. Jadi dia talak, itu namanya talak hulu. Istrinya yang minta, ya. Dengan apa? Dengan membayar iwat, ya, membayar kepada suaminya, biasanya sejumlah atau setara senilai dengan mas kawinnya atau sesuai kesepakatan antara laki-laki dan perempuan. Nah, kalau hulu itu, maka dia juga harus akad baru. Kalau mau menikah lagi, dia harus akad baru. Ya. Sama seperti orang yang talak 1, talak 2, tapi iddahnya sudah habis, harus akad yang baru. Itu namanya bainunah sugro. Bainunah kubro, kubro itu yang besar, ya, itu adalah harus istrinya yang perempuan itu menikah dengan laki-laki lain dulu. Kalau sudah talak 3 terus mau lagi, maka nikah dengan laki-laki lain dan harus dukhul. Nah, artinya harus bercampur. Ya, tidak boleh pura-pura nikah terus diceraikan terus kawin sama yang lama, itu nggak boleh itu. Ya, harus campur dulu. Gitu. Nah, kalau kemudian setelah itu dia bercerai, kemudian iddahnya selesai tuntas, boleh dia menikah lagi dengan suaminya yang pertama. Nah, kira-kira seperti itu Ustaz ya. Jadi intinya adalah ucapan talak itu salah satu daripada yang jaddu hazluhun najaddun, ya, hazluhun najiddun. Hazluhun najiddun itu artinya apa? Main-mainnya itu serius. Jadi tidak boleh mengatakan, saya talak kamu ya, main-main, nggak bisa. Kalau itu istrinya, dia jatuh talaknya. Ya, jadi hazluhun najiddun, salah satu di antara yang main-mainnya itu serius adalah talak. Kenapa? Itu menyangkut hubungan suami istri dan kehormatan. Jadi nggak usah main-main dengan ucapan itu. Karena itu kalau ada jalan yang lain yang bisa ditempuh silahkan. Kalau memang tidak bisa, ya dengan cara yang baik-baik. Wallahu a'lam bishawab. Dzalikum azka lakum wa athhar. Kalau ditempuh dengan jalan yang baik, maka disitulah ada keberkahan. Cukup? Jam berapa ya? Satu lagi dah, pendek-pendek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Guru. Yang saya tanyakan adalah mengenai talak ini Tuan Guru. Seperti yang kita ketahui di Lombok ini banyak yang terjadi istilahnya setelah talak 3 kan, kadang-kadang dia suruh istrinya kawin lagi tapi dengan cara perjanjian Tuan Guru. Apabila sudah menikah 1 malam, itu kan namanya di Lombok itu cinebute, ya. Jadi gimana hukumnya Tuan Guru? Apakah ada di Al-Quran atau nanti yang saya tanyakan setelah dia ada perjanjian begitu cerai kan sama perjanjian ini, terus keturunannya ini seperti apa nanti anunya? Kalau dia nikah lagi gitu. Itu yang saya tanyakan Tuan Guru. Apakah ada dalilnya di Al-Quran mengenai perjanjian suruh istrinya nikah dulu, nah setelah 1 malam disuruh ceraikan gitu, nah baru dia nikah lagi? Bagaimana Tuan? Ya,
pertama, Waalaikumsalam. nggak usah bawa istilah Cina buta lah, nggak ada urusan orang Cina di situ ya. Ya, jadi kita nggak usah menggunakan istilah-istilah yang bisa membuat orang tersinggung ya. Ini adalah sesuatu yang memang bukan hanya sekarang terjadi, sebenarnya dari dulu ya. Itu kan la'anallahu al-muhallil wal muhallal lahu. Jadi Allah melaknat orang yang menjadi muhallil, artinya laki-laki yang mau disuruh untuk menikah dengan bekas istrinya, wal muhallal lahu, dan bekas suami yang menyuruh itu dua-duanya dilaknat. Nah, pertanyaannya adalah kalau di dalam akad itu ya terjadi akad yang biasa, misalnya laki-laki menikah sama istrinya, laki-laki menikah dalam tanda kutip lah yang tadi yang disuruh itu, tapi akadnya akad yang biasa, akad yang memang biasa, tidak ada disebutkan bahwa nanti saya akan ceraikan lagi apa. Nah, sebagian ulama mengatakan ya jalan akad itu, jalan, dan yang laki-laki ini yang nyuruh dia nggak bisa maksa ya, maka dia akan dihukum dengan sebaliknya dari apa yang dia mau. Nah, dalam Islam itu ada juga kaidah seperti itu. Kalau Anda membuat suatu muslihat ya, yang berusaha mengakali syariat, maka Anda akan mendapatkan konsekuensi yang sebaliknya dari itu. Tiba-tiba laki-laki itu bilang, saya nggak mau pisah, kan saya udah kawin sama dia. Yuh, perjanjian kita terserah, perjanjian saya sudah sah jadi suami istri, selesai urusan. Ada ulama juga yang mengatakan bahwa nikahnya batil kalau memang melakukan seperti itu. Tapi ala kulli hal, mau mengambil pendapat ulama yang mengatakan bahwa ya nikahnya selama tidak dipersyaratkan bahwa saya menikahi saya nikahi dengan syarat bla bla bla, nanti akan saya ceraikan supaya dia halal untuk menikah sama. Kalau tidak ada seperti itu, nikah biasa saja ya, saya nikahkan kamu, kata walinya, saya terima nikahnya, udah selesai, maka dia halal suami istri. Maka yang laki-laki yang buat muslihat itu akan gigit jari ya, mau paksa gimana, mau sudah halal ya. Atau misalnya menggunakan pendapat ulama yang mengatakan wah itu batal nikahnya ya, karena itu ada sesuatu yang bertentangan dengan ruh syariat pernikahan, berusaha untuk berhilah, mengakali hukum agama ya. Baik mengambil pendapat yang pertama atau yang kedua ini, ya tetap saja ya, itu adalah bentuk pernikahan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat apa kita melakukan pernikahan kalau dimurkai oleh Allah? Kan pernikahan itu ikatan yang kita pertanggungjawabkan depan Allah. Buat apa? Kalau mau senang-senang laki perempuan kan nggak ada urusannya pertanggungjawaban depan Allah, ya buat apa beragama? Begitu kita beragama, ingat semua yang kita tasarrufkan, akad-akad kita itu, apalagi akad yang berkaitan kehormatan perempuan, pernikahan, itu akan dipertanggungjawabkan di depan Allah. Istahlaltum furujahunna bikalimatillah. Kita menghalalkan kehormatannya, kemaluannya dengan membawa nama Allah. Nah, jadi kalau ada praktik seperti itu, saling ingatkan untuk tidak dilakukan ya. Dan bagi laki-laki jangan mau ya untuk diminta menjadi jalan menghalalkan laki-laki lain untuk bisa gabung lagi dengan bekas istrinya. Jangan mau, tidak ada kehormatan Anda sebagai laki-laki ya. Jadi kan di situ ada kehormatan, ada harga diri ya, dan juga ada pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebagian ulama mengatakan itu nikahnya batil ya. Kalau nikahnya batil ya tidak boleh artinya. Ada ulama yang mengatakan berpegang pada zohirnya, ya jalan nikah itu gitu. Nah, kalaupun dia jalan, ya berarti yang si laki-laki yang ingin kembali kepada istrinya, dia tidak punya hak untuk memaksa. Tidak punya hak. Artinya apa? Ya rugi bandar namanya ya.
sudah nyuruh orang, bayar orang, tiba-tiba orangnya enggak, saya enggak mau menceraikan, sudah jadi istri saya. Kan itu dua-duanya, baik dalam pendapat yang pertama atau kedua, yang laki-laki itu tidak mendapatkan apa-apa kecuali rugi dunia dan akhirat. Sudah, kalau memang sudah talak 3, sudah bain, kalau memang mau pendamping, carilah yang lain yang halal, yang baik. Jadi jangan berhilah, ya, ngepot-ngepot gitu, zigzag untuk mencari sesuatu yang sebenarnya sudah bukan merupakan haknya lagi. Wallahu a'lam bishawab. Penting atau enggak penting? Hah? Hah? Ayo, saya mesti berangkat ke tempat agak jauh nih. Betul. Ampun Karam. Kalimat atau ayat yang ini, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma radha'ah. Bentuk kalimat ini adalah khabarun bimakna amrin. Apakah sama cara mengistimbat hukum ketika ada amr mutlak dengan khabar ini Mukarram? Yang pertama. Yang kedua, apa akibatnya kalau orang bersuami istri atau jima tanpa doa? Nah, apa akibatnya Mukarram? Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya perintah dengan menggunakan kata perintah ataupun khabar bimana al-insya itu ifadah hukumnya bergantung dari konteks. Ada misalnya kata wa minal laili fatahajjad bihi, ya. Kata di situ perintah jelas pakai fi'il amr, bertahajudlah. Tapi semua ulama sepakat bahwa tahajud itu hukumnya sunnah muakkadah. Tidak ada yang mengatakan wajib. Padahal katanya perintah. Ya. Nah, sebagian ulama mengatakan nafilatal laka, menunjukkan bahwa tahajud itu untuk Nabi sendiri itu wajib. Jadi tahajud untuk Nabi wajib, tapi selain Nabi itu sunnah. Padahal perintah langsung. Nah, dari mana bisa beralih hukum dari perintah yang jelas kok tidak wajib, tapi kenapa sunnah gitu? Karena ayat-ayat yang lain, karena hadis-hadis yang lain. Apa hadis yang lain? Khamsu salawatin katabahunallah. Ada 5 solat yang diwajibkan: subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Berarti di luar ini tidak wajib. Maka semua perintah untuk solat di luar solat 5 waktu itu hukumnya sunnah. Jadi mengambil hukum itu memang tidak bisa, karena ada istilah ayo kita kembali ke Al-Quran. Hati-hati, kalau kita hanya membaca terpisah-pisah bisa salah kita mengambil hukum, ya. Ada ayat misalnya tidak ada dosa, laisa 'alal ladzina amanu wa amilus solihati junahum fima ta'imu iza mattaqaw wa amanu wa amilus solihati summa taqaw wa amanu summa taqaw wa ahsanu. Tidak berdosa orang yang beriman dan beramal soleh untuk makan minum apapun. Kalau hanya baca ayat ini maka bisa keliru, dan bahkan ada sahabat yang pernah keliru. Jadi sahabat, karena sahabat itu kan bertingkat-tingkat, ada yang memang selalu bersama Nabi, ada yang jarang sama Nabi. Maka ketika membaca ayat ini ada seorang sahabat, ya sahabat biasa lah ya, keliru dia memahami, dia pikir karena dia sudah beriman maka dia boleh makan apa saja, maka dia minum blok mabuk. Dilihat sama sahabat yang lain, ditangkap, dibawa ke khalifah. Kemudian dia beralasan, kan ada ayatnya di Al-Quran nih, kalau sudah beriman dan beramal soleh kita mau minum makan apapun nggak apa-apa. Sampai Sidina Umar bingung waktu dia mengatakan itu. Maka kemudian ketika Sidina Umar agak bingung, ya,
Ada Sayyidina Ibnu Abbas yang menjelaskan, Pak, ayat itu artinya, maksudnya adalah bagi orang-orang muslim yang meninggal sebelum turunnya pengharaman, mohon maaf, ada pengharaman minuman keras, ada pengharaman hewan tertentu. Maka kalau ada orang beriman lalu dia meninggal sebelum adanya ayat yang mengharamkan, maka nggak masalah. Karena ada sebagian sahabat sedih kan, waduh, bapak saya meninggal kemarin sampai akhir hayatnya masih minum minuman keras dia, bagaimana nasibnya? Nah, jadi karena ada kasus seperti itu, kan diharamkannya minuman keras tidak langsung tapi bertahap. Jadi bagi yang meninggal sebelum diharamkannya minuman keras, maka tidak masalah. Nah, kira-kira ayatnya itu maknanya. Jadi jangankan kita, sebagian sahabat saja orang zaman dulu bisa salah ketika hanya membaca satu ayat saja. Karena itu, karena kita tidak semuanya punya waktu untuk mempelajari agama, maka kita tanya kepada ahlinya. Ya, misalnya ada ustadz, ada kiai, ada tuan guru yang kita yakini punya pengetahuan, kita tanya supaya kita tidak salah paham. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabbana taqabbal minna, Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kemanfaatan dari apa yang Kau ajarkan kepada kami, dan ajarkan kami apa yang membawa kebaikan dan keberkahan untuk kehidupan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.